Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Waluddin dengan nomor Stanbook 092201900054. Mahasiswi Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengolahan limbah B3. Adapun pengertian dari limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Kemudian adapun tata laksana pengelolaan limbah B3 sebagai berikut. Yang pertama, registrasi oleh penghasil dan pengimpor. Kemudian, produsen wajib melampirkan MSDS. Dan selanjutnya, pengangkutan menggunakan sarana yang memenuhi syarat dari instansi berwenang. Kemudian dilakukan penggunaan simbol dan label. Dan terakhir, tempat penyimpanan sesuai dengan syarat teknis dan mempunyai STD. Selanjutnya ada metode penanganan limbah B3 secara kimia. Yang pertama ada stabilisasi dan solidifikasi, di mana stabilisasi dan solidifikasi adalah proses mengubah bentuk fisik dan atau senyawa kimia dengan menambahkan bahan pengikat atau zat bereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi kelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang. Selanjutnya ada presipitasi, di mana presipitasi adalah pengurangan bahan-bahan terlarut dengan cara menambahkan senyawa kimia tertentu yang larut dan dapat menyebabkan terbentuknya padatan. Dalam pengolahan air limbah, presipitasi digunakan untuk menghilangkan logam berat, sulfat, fluorida, dan fosfat. Senyawa kimia yang biasa digunakan adalah lime, dikombinasikan dengan kalsium klorida, magnesium klorida, aluminium klorida, dan garam-garam besi lainnya. Selanjutnya ada koagulasi dan flokulasi, di mana digunakan untuk memisahkan padatan tersuspensi dari cairan jika kecepatan pengendapan secara alami padatan tersebut lambat atau tidak efisien. Proses koagulasi dan flokulasi adalah konversi dari polutan-polutan yang tersuspensi koloid yang sangat halus di dalam air limbah menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat diendapkan, disaring, atau diapungkan. Kemudian ada metode penanganan secara fisik, di mana ada flotasi. Proses flotasi ini banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Selanjutnya ada filtrasi atau penyaringan. Filtrasi ini biasanya dilakukan untuk mendahului proses adsorpsi atau proses reverse osmosisnya. Dilaksanakan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air agar tidak mengganggu proses adsorpsi atau menyumbat membran yang dipergunakan dalam proses osmosa. Selanjutnya ada proses adsorpsi, biasanya menggunakan karbon aktif. Ini dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik, misalnya fenol dan senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan tersebut. Kemudian ada teknologi membran atau reverse osmosis. Biasanya diaplikasikan untuk unit-unit pengolahan kecil, terutama jika pengolahan ditujukan untuk menggunakan kembali air yang diolah. Yang terakhir ada evaporasi. Pada umumnya ini dilakukan untuk menguapkan pelarut yang tercampur dalam limbah, sehingga pelarut terpisah dan dapat diisolasi kembali. Kemudian ada metode insinerasi atau pembakaran. Pengolahan secara insinerasi bertujuan untuk menghancurkan senyawa B3 yang terkandung di dalamnya menjadi senyawa yang tidak mengandung B3. Insinerasi mengurangi volume dan massa limbah hingga sekitar 90% dalam volume dan 75% dalam berat. Kemudian ada metode penanganan secara biologi yang terbagi menjadi dua.
yaitu bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi ini adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3. Sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Namun proses bioremediasi dan fitoremediasi ini merupakan proses alami sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membersihkan limbah B3, terutama dalam skala besar. Selanjutnya kita beralih ke metode pembuangan limbah B3. Yang pertama ada sumur injeksi atau deep well injection. Metode ini yaitu memompakan limbah tersebut melalui pipa ke lapisan batuan yang dalam, di bawah lapisan-lapisan air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Secara teori, limbah B3 ini akan terperangkap di lapisan itu sehingga tidak akan mencemari tanah maupun air. Kemudian ada kolam penyimpanan. Kolam penyimpanan ini diperuntukkan khusus bagi limbah B3. Kolam-kolam ini akan dilapisi oleh lapisan pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah menguap, senyawa B3 akan terkonsentrasi dan mengendap di dasar. Selanjutnya ada secure landfills, di mana limbah B3 ini akan ditimbun pada landfill, namun harus dengan pengamanan tingkat tinggi. Pada metode pembuangan secure landfill, limbah B3 dimasukkan ke dalam drum atau tong-tong, kemudian dikubur dalam landfill yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3. Landfill harus dilengkapi peralatan monitor yang lengkap untuk mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Cukup sekian pemaparan materi mengenai pengolahan limbah B3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.